Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast IKHAM episode yang keempat. Di podcast IKHAM kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan pastinya menambah ilmu. Hai semuanya, balik lagi bersama aku, Lala, alumni Pondok Pesantren Putri Alhamdulillah angkatan 2020. Podcast kali ini adalah lanjutan dari podcast sebelumnya dengan judul Hakikat Mengabdi bagi Seorang Santri. Kalau sebelumnya aku ditemani oleh Cak Wildan, kali ini aku akan ditemani oleh tamu yang gak kalah keren. Dan tamu pada podcast kali ini juga merupakan abdi dalam yang sudah mengabdi cukup lama. Mbak Fitri Kurota Yuni Fuad, atau yang biasa disapa dengan Mbak Unin. Halo, Assalamualaikum Mbak Unin, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, baik Mbak Lala. Alhamdulillah, mungkin Mbak Unin bisa kenalan lebih dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, Mbak. Oke, baik. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lala dan teman-teman seluruh alumni dan maupun pendengar lainnya, kenalkan saya Fitri Kurota Ayunin Fuad. Kalau di Pondok Alhamdulillah biasanya dikenalnya sama Mbak Unin gitu. Itu Mbak Lala mungkin. Oke, Mbak Unin, lagi sibuk apa nih Mbak Unin belakangan ini? Di Ma'had ini sama kuliah. Wah, keren banget nih Ma'had sambil kuliah ya Mbak, sangat sibuk banget ya. Keren. Oke, Mbak Unin ini salah satu abdi dalam yang sudah mengabdi cukup lama ya Mbak untuk warga dalam, benar Mbak? Insya Allah nggak lama. Oh gitu, kalau boleh tahu nih Mbak, sudah berapa lama mengabdi di pondok dan mulai dari kapan? Gini, jadi saya masuk di Pondok Alhamdulillah itu mulai tahun 2014 dan barusan berpindah itu kemarin di tahun 2022. Saya masuk di 2014 itu saat aliyah, madrasah aliyah 3 tahun, kemudian lanjut sambil kuliah di Unwaha tercinta. Wah. Kemudian ya sambil sama abah dulu diutus mencari pekerjaan yang sesuai dengan jenjangnya yang dituju. Kemudian akhirnya ada program dari Bupati Jombang, yaitu Bu Nyai Munjidah, itu guru madin ataupun guru keagamaan, akhirnya bisa masuk ke situ dan izin abah, izin ibu alhamdulillah diperbolehkan. Dan mengabdinya tapi di luar. Masya Allah. Yang di luar. Wah, keren banget nih Mbak Unin, berarti kurang lebih 8 tahun ya Mbak mengabdi di pondok. Insya Allah begitu. Wah, cukup lama nih. Keren sekali Mbak Unin. Kayaknya anak-anak pondok juga pada familiar nih sama Mbak Unin ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, alasan apa membuat Mbak Unin itu yakin? Alasan yang membuat Mbak Unin yakin untuk memilih ngabdi di pondok. Dan pada waktu itu Mbak Unin sendiri cerita kalau mengabdi itu mulai dari masuk MAN. Benar nggak Mbak? Iya, betul. Oke, alasan apa nih yang membuat Mbak Unin yakin? Sebenarnya waktu masuk di aliyah itu nggak tahu kenapa ya sama ibu langsung diutus untuk jadi pengurus. Itu kan istilahnya bisa ya untuk ngabdi seperti itu. Nah itu bisa di tahun 2014 itu kenapa nggak tahu kenapa kok diutusnya sama ibu itu jadi divisi keagamaan sama divisi kebersihan. Kemudian itu kan double ya, tanggung jawab yang double yang tentunya ya tidak mudah. Kemudian di kelas 2 itu saya juga masih double keagamaan dengan kebersihan. Kemudian di waktu kelas 3 atau kelas akhir biasanya kita nyebutnya itu jadi bendahara. Kemudian tidak tahu kenapa sebenarnya saya sudah berpindah loh Mbak Lala, sudah berpindah istilahnya kalau kita boyong ya. Ya, benar. Kemudian
terus nggak tahu kenapa kembali lagi. Dan akhirnya itu bisa ikut ibu dan abah beserta Neng Kori dan Neng Gesya, Gus Zuru, Gus Nabris di dalam tuh. Ya awalnya bukan karena dari saya sendiri, tapi mungkin karena di pengabdian di pengurus itu tahu abah, kenal abah, tahu ibu, seperti itu akhirnya ya secara tidak langsung aja, bukan seperti terstruktur mbak cili atau gimana, bukan. Oh, gila, itu yang menarik nih Mbak. Baru pertama kali menjadi pengurus ditunjuk langsung double job nih Mbak. Keren banget sih ya teman-teman. Baru masuk ya, santri baru gitu. Iya bener banget, dan mungkin kelihatannya nih ibu nih udah yakin, oh ini Mbak Un ini orang yang sangat bersih nih, juga sholatnya bagus nih, oh makanya dijadikan keagamaan sama kebersihan mungkin ya. Menarik nih ceritanya Mbak Unin. Oke. Nah pastinya nih ya Mbak, selama mengabdi pasti banyak lika-liku dan juga kendala yang pernah dialami sama Mbak Unin. Kira-kira kendala apa aja sih yang pernah Mbak Unin alami nih, dan cara penyelesaian kendala itu Mbak? Boleh diceritakan Mbak? Oke, baik, mungkin kalau untuk kendala ini sendiri bisa saya artikan sebagai cobaan ya. Cobaannya mulai dari masuk di pondok pesantren. Kalau pada umumnya santri baru itu pasti ada rasa ndak kerasannya seperti itu. Kemudian entah ndak kerasan dengan pondoknya, ataupun dengan sekolahnya, ataupun dengan teman sebayanya, kan seperti itu. Untuk saya sendiri sebenarnya tidak mengalami hal itu sama sekali selama jadi santri baru. Kemudian setelah itu di kelas 2 sudah mulai nyaman, di kelas 3 pun seperti itu, dan bahkan ketika diberi tanggung jawab untuk jadi bendahara itu pun saya enjoy sekali gitu Mbak Lala. Terus kok ternyata di kelas akhir udah mau mepet-mepet ujian, itu ada cobaan yang sebenarnya tidak dari diri saya sendiri, tapi itu dari Allah. Pastinya karena itu cobaannya sakit malahan. Itu dari sakit itu saya yang membuat pokoknya pengen boyong sekarang titik ini juga. Waduh, kendalanya bikin sedih ya akhirnya Mbak. Bener-bener cobaan untuk kelas akhir lah ya, bukan untuk santri baru malahan. Benar-benar, biasanya kelas akhir itu banyak banget ya cobaannya Mbak. Iya betul. Makanya terus dari situ kok dilalah. Kan saya tidak pernah ikut ngaji ya, istilahnya jarang sekali ikut ngaji. Tapi waktu abah ngaos atau ibu ngaos, kalau tidak salah itu dari situ saya dengar kalau ada istilah sobaro alal bala kayak gitu. Jadi kita harus bersabar atas bala itu. Dari situ saja terbesit, loh ini apa maksudnya, atau ini pertanda mungkin ya untuk bisa terus harus kuat di pondok, kemudian untuk melaksanakan ujian, apalagi ujian udah deket di depan mata kita. Baru aja dengar itu sedikit aja langsung mungkin ini tanda dari Allah, mungkin seperti itu. Akhirnya ya sudah berlanjut sampai itu tadi selesai jenjang aliyah saya gitu. Wah. Berarti sekali Mbak Unin ragu nih langsung dikasih petanda nih sama Allah biar tetap lanjut ya Mbak ngabdinya. Alhamdulillah kok seperti itu, mungkin itu peringatan langsung dari Allah ya kayak gitu. Iya bener-bener ada hikmahnya juga tuh ya. Karena tidak sengaja, biasanya malah kalau kita ikut ngaji mulai dari awal sampai akhir, itu belum kerasa ada tanda apapun dari siapapun bahkan. Tapi ketika itu memang tidak ikut ngaji, ya memang istilahnya saya jarang ikut ngaji ya Mbak Lala ya. Enggak, karena sibuk ya Mbak ya, jadi agak kurang nih waktu ngajinya. Tapi sekali ikut ngaji nih, langsung ada pertanda dikasih jalan nih. Iya. Keren. Masya Allah sekali. Oke, kalau tadi kita ngomongin kendala nih, nah kita masuk ke hikmah atau ilmu nih yang pastinya Mbak Unin dapat selama mengabdi di pondok. Boleh di-share Mbak ilmu dan hikmah apa aja selama mengabdi, menjadi abdi dalam, ikut ibu dan abah kemana-mana? Mungkin begini ya Mbak Lala, sebenarnya sangat banyak sekali yang tidak bisa dihitung, bahkan berapa harganya, berapa jumlahnya. Bahkan
banyak hal yang saya dapatkan di luar pondok, di luar lingkup pondok itu sendiri ketika saya ngabdi ikut abah, ikut ibu seperti itu. Karena sejatinya kalau kita analogikan, mungkin orang pondok itu seperti orang belanja ya. Kan nggak tahu siapa yang milihin saya masuk di Alhamdulillah, kan juga nggak tahu. Itu mungkin sudah petunjuk atau merasa terpanggil, atau sebuah, kalau kita istilahnya sebutannya hidayah, dapat hidayah dari Allah. Hidayah. Itu memang kebutuhan saya, bukan keinginan saya. Karena misalkan kalau saya ditaruhnya di pondok misalkan Al-Latifiyah, tapi ternyata saya tidak membutuhkan itu, karena posisi saya, porsinya, butuhnya saya ya di Alhamdulillah. Mungkin seperti itu. Oke, berarti ini memang bisa diambil hikmah dan ilmunya kalau Allah tuh paling tahu nih Mbak, paling tahu apa yang terbaik dan kita butuhkan ya Mbak. Insya Allah seperti Masya Allah. Nah, satu lagi Mbak, boleh diceritakan satu hal yang paling berkesan selama Mbak Unin itu mencari ilmu sambil mengabdi di pondok. Hal pengalaman yang Mbak Unin gak bisa lupakan sampai sekarang tuh apa Mbak? Mungkin begini ya Mbak Lala, untuk apa saja sebenarnya yang sudah saya dapatkan di Alhamdulillah pun saya juga tidak bisa mengartikan bagaimana seberapa banyaknya. Kemudian saya tetap merasa bodoh dalam artian segitu banyaknya yang seharusnya kalau misalkan kita mengaji di beberapa tempat itu berarti ilmunya ya selama itu. Nah itu tetap saya merasa ya Allah, saya tidak pernah ngaji, kemudian saya tidak pernah ikut kayak ta'alimul Quran seperti itu. Terus kemudian bagaimana bisa mengaplikasikan di masyarakat, tapi dengan keyakinan saya sendiri Mbak Lala, yang akhirnya kemarin boyong itu bukan untuk boyong yang pulang ke rumah, tapi ternyata melanjutkan dan menjadi istilahnya kalau di sini itu pengasuh Mbak Lala. Kalau di Tambak Beras itu pengasuh kan udah yang megang pondoknya ya, tapi kalau di Ma'had itu pengasuh itu ya seperti pengurus, itu langsung jadi tanggung jawab saya. Kayak seperti halnya itu gimana saya melihat ibu ngasuh kita, nah itu bisa saya contoh, bisa saya jadikan suri tauladan untuk ke anak-anak Ma'had ini Mbak Lala. Masya Allah, keren sekali Mbak Unin. Bisa dikatakan semua yang Mbak Unin dapatkan ini memang berarti sekali ya Mbak, nggak terlupakan nih. Insya Allah sekali. Ada satu pesan Abah yang saya ingat sampai sekarang, itu yang maksudnya ya sampai nggak bisa lupain intinya sama pesan Abah yang itu. Dulu sebelum Abah sedo itu pernah dipesani Abah untuk boyong atau boleh boyong, boleh pindah dari Alhamdulillah, tapi dengan alasan yang baik, dengan faktor yang baik pula, tidak karena ada, biasanya kalau kita nyebutnya itu kasus ya kan, karena mungkin sebelum saya atau bagaimana saya tidak tahu, itu kok dilalah Abah matur seperti itu. Dan Alhamdulillah kemarin saya boyong itu untuk masuk menjadi istilahnya pengasuh di Ma'had seperti itu. Masya Allah, ini teman-teman bisa dinotet ya apa yang sudah dijelaskan Mbak Unin ya. Dan itu saran dari Abah, daud dari Abah teman-teman semua. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Unin sudah bersedia dan ngobrol serta sharing di podcast IKHAM ini, yang pastinya Mbak Unin ini sudah nge-share pengalaman yang sangat amat luar biasa dan menarik nih Mbak di episode kali ini. Terima kasih banyak Mbak Unin. Semoga Mbak Unin sehat selalu dan tambah sukses ya di Ma'hadnya, dan jangan lupa main ke pondok Mbak. Ya. Oke, dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus ikuti podcast IKHAM episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.